cuman kepada kesamaan kelompok ya, bisa saja dari segi bahasa ya. Biasanya ada case study ya. Kalau kalian paling sering dengar namanya case study. Contohnya kakak kelas kalian yang baru wisuda, Diana, itu dia case study. Dia meneliti anak-anak pinggiran yang dibawa relawan anak Sumatera Selatan, kalau nggak salah ya. Jadi dia meneliti anak-anak yang belajar bahasa asing, anak-anak yang ekonominya di bawah ya, karena kan relawan anak Sumsel itu untuk yang di bawah-bawah ya, daerahnya di daerah Limang Ulu waktu itu. Nah itu dia case study ya. Nah case study itu masuk ke dalam penelitian etnografik ya, karena memiliki kesamaan, misalnya kesamaannya itu adalah belum pernah ikut bimbel, ya orang tua cuman SD atau SMP seperti itu ya. Dan anak-anak selain sekolah dia juga cari duit misalnya. Nah, itu kan adalah hal yang sangat apa ya? Mendekat dengan penelitian kualitatif ya. Utamanya penelitian etnografik ini untuk penelitian sosiologi ya, yang berhubungan dengan sosiologi. Tadi yang disampaikan oleh grup pertama ya, Yosi dan Rumia, kapan kita oh sama Siva, sorry ya. Udah ngantuk saya. Kapan kita gunakan etnografi itu ya? Etnografi itu kalau ada satu kesamaan, terserah. Apakah kalian mau melihat dari bahasa, dari kelompok sosialnya, ataupun kesamaan-kesamaan lain, ya. Jadi boleh, ya. Nah, penelitian menggunakan etnografik ini yang sering kita temukan kalau untuk anak bahasa paling sering case study, yang paling sering, ya. Misalnya case study pada apa penggunaan pada kelompok belajar di kampung Inggris kayak gitu ya, case study dia. Karena apa? Karena itu kelompok case study di kampung Inggris itu memiliki kesamaan ya, kesamaan nilai. Ya mereka kan ada ya, ada kampung Inggris itu yang mereka tuh kayak summer camp kalau di luar negeri ya. Jadi mereka tuh sebulan atau 2 minggu, disitulah belajar, disitulah makan dan full bahasa Inggris ya. Nah ini yang paling sering dipakai yang saya temukan itu adalah case study. Tapi selain case study ada dua lagi, ada realis ya dan kemudian ada critical. Realis itulah yang utamanya penelitian etnografik ya, yang aslinya ya, awalnya seperti itu ya. Jadi penelitian etnografi ini menetapkan dirinya sebagai orang ketiga. Kalau kalian pernah menonton BBC, ya BBC kan misalnya tentang dokumentasi hewan, nah itu persis ya. Dia berbicara itu sebagai orang ketiga ya. Dia menjelaskan seperti ini, seperti itu ya. Nah, itu adalah penelitian etnografi. Sedangkan kalau penelitian eh, naratif ya, dia menempatkan dirinya sebagai orang ketiga juga, tapi di situ perlu dihati-hati ya. Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya ya. Untuk mencegah bias penelitian naratif itu karena rentan untuk apa ya, dimanipulasi ya datanya itu ya. Karena kan cuma satu saja sumbernya, misalnya saya saja yang kalian wawancara. Tidak ada apa ya, eh, silang ya. Maksudnya tidak ada validasi misal dari siapa seperti itu, apa benar cerita saya seperti itu. Nah, itu makanya pertanyaan saya ke Wulan tadi, seberapa valid sih menggunakan desain naratif itu ya. Karena anak bahasa biasa seperti itu ya. Dulu penelitian dosen saya waktu S1 itu penelitian tentang apa? Penelitian etnografis ya. Jadi ada suku ya, suku kami itu di Bengkulu itu ada namanya suku Rejang ya. Nah, suku Rejang ini sebelum saya keluar Sumsel, saya cuma kira suku Rejang itu ada di kami saja. Ternyata tidak. Ternyata di Musirawas Utara tuh ada suku Rejang. Di daerah Batu Raja, daerah Oki-Oku itu ada juga suku Rejang. Dan apa kesamaannya? Kesamaannya itu adalah mereka berasal dari sumber nenek moyang yang sama. Kalau dilihat dari segi bahasanya, ya. Dulu saya yang tinggal di Bengkulu cuma tahu orang Rejang itu di Bengkulu. Ternyata enggak, ya. Nah ini kan dari mana penelitinya tahu dengan etnografi ini? Penelitinya itu orang luar negeri, Prof. McGinn namanya, Profesor McGinn. Tapi dia kerjasama dengan dosen-dosen di kampus Unsri. Kebetulan dosen saya S2, Profesor Dimro, masih ada beliau.
Waktu S1 dosen PA saya, Prof. Sakmil. Jadi betul-betul tinggal seperti itu ya. Tinggal di situ selama kurang lebih setahun 2 tahun. Dan dia mengkoleksi tulisan-tulisan berbahasa Rejang tersebut. Apa kesamaannya dengan kelompok di daerah Batu Raja, di daerah Musirawas Utara, seperti itu ya. Dari segi bahasanya. Karena Prof. Maigin ini dia linguis, ya, ahli bahasa seperti itu. Yang dia lihat berarti bahasanya seperti itu ya. Makanya dia bisa membuat teori bahwa orang yang di Bengkulu itu silabelnya seperti ini, orang yang di daerah Oku seperti ini, yang di Musirawas seperti ini, yang di Jambi seperti ini. Nah, ini adalah penelitian etnografik tersebut ya. Sebenarnya banyak ya. Selain tiga tersebut, penelitian etnografik itu semakin berkembang juga ya. Semakin mengecil-mengecil, mengerucut-mengerucut ya. Kalau kalian baca di tabel 14.1, selain tiga itu ada feminis etnografi, ada mikro etnografi, ada auto etnografi, dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang biasa kita gunakan, kita fokus ke case study untuk kelas bahasa ya. Nah, rata-rata case study ini yang paling pas untuk kita pakai seperti itu. Jadi mulainya dengan seperti apa? Mulainya itu adalah dengan melihat kira-kira kasusnya apa, case. Ya, misalnya kenapa orang dengan suku A lebih mudah belajar bahasa Inggris daripada suku B. Nah, itu bisa kita gunakan dengan case study. Yang kalian teliti cuma cukup di suku A-nya saja. Kenapa sih orang suku A tuh kalau speaking lebih cepat, pronunciation-nya itu lebih akurat dengan native speaker daripada suku B misalnya. Boleh, ya. Jadi kalian akan bertanya dengan anak yang tinggal di suku A tersebut, kenapa? Atau kalian melihat dari kosakata sukunya seperti itu ya. Mungkin dia menyebutkan saya tuh emang I, ya kan? Misal ya, ini contoh linguistiknya saja. Ya, jadi ini yang paling sering dilakukan itu adalah case study. Judulnya saja case study ya, studi kasus. Ya. Jadi sama, kalau kita anak bahasa, kalian melihat seperti itu. Atau kalian mau studi kasus, misalnya punya keponakan yang dia orang tuanya mix, bapaknya orang Inggris, emaknya orang Indonesia. Bagaimana cara dia belajar bahasa Indonesia? Misal, boleh case study, ya, berkasus, berdasarkan kasus, ya. Nah, kalau yang lain seperti critical ethnographies dan realistis ethnographies tadi itu adalah bentuk awal dari penelitian etnografi. Nah, biasanya ada beberapa kesamaan dalam penelitian karakteristik dari penelitian etnografi, yaitu persamaan budaya, ya, ya cultural theme tadi, atau kesamaan nilai. Ya, kayak tadi saya contohkan anak-anak yang belajar di summer camp ataupun di kampung Inggris misalnya. Kan saya dapat cerita ada kampung Inggris ya di Pali apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kan boleh kalian meneliti itu sebagai case study untuk anak-anak yang di summer camp yang di sana misalnya. Atau misalnya kalian mau case study anak-anak yang suka dibully, misal kalian jurusannya psikologi misal ya. Boleh. Karena ada kesamaan, kesamaan nilai, kesamaan kelakuan, kesamaan behavior, attitude, nah, itu boleh menggunakan etnografi ya. Nah, di sini ya, selain intinya kalau etnografi itu lebih sifatnya lebih luas, lebih umum daripada naratif ya. Jadi dia lebih ke sifatnya grup ya. Jadi kesamaannya seperti itu ya. Mungkin kelompok kecil, kelompok besar seperti itu ya. Nah, namun ada juga masalah di dalam penelitian etnografi ini ya. Eh, karena penelitian etnografi ini ya juga masuk ke dalam penelitian kualitatif, tentu kalian harus benar-benar dekat dengan sumber, ya, punya kedekatan dengan sumber. Apalagi untuk hal-hal yang sensitif, tentu bisa saja tidak dapat informasinya kalau kita tidak punya kedekatan, tidak bisa mengambil kepercayaan dari eh, sang sumbernya itu ya. Mungkin kalian pernah nonton film ya, ada reporter yang dia menyamar seperti itu ya untuk mendapatkan informasi sevalid mungkin dan seakurat mungkin dengan sumber. Jadi dia tidak mengaku karena kalau dia mengaku sebagai sebagai reporter, ini kelompoknya kelompok negatif seperti itu ya. Tidak akan
tidak akan bisa pure datanya itu ya, pure ya. Tapi kalau dia seperti orang biasa, dia menyamar, dia reporter untuk mendapatkan informasi tersebut, jadi lebih natural orang-orangnya. Dan jawabannya pun lebih valid karena dia melihat sendiri, kita disangka ngobrol dengan teman, padahal kita diambil datanya diam-diam. Meskipun secara etika penelitian salah, ya. Secara etika penelitian, ya. Secara etika penelitian salah. Meskipun di dalam laporan film tersebut dia tidak menyebutkan siapa seperti itu ya. Tunjukkan namanya siapa ya. Etikanya masih ada ya. Tapi pada dasarnya kalau kita sebagai peneliti pemula sudah salah itu ya. Tapi dia cuman lebih dia mengurangi etika tapi dia mengedepankan validitas data ya. Seperti itu ya. Nah, jadi biasanya ketika kita meneliti di dalam penelitian etnomologi ini ada 12 yang disampaikan oleh SIPA ya, cari tahu dulu di mana tempatnya, dan biasanya karena ini penelitian kualitatif ya jelas instrumen utamanya adalah interview ya, instrumen utamanya adalah interview. Dan kesamaan setiap penelitian kualitatif itu harus ada tema atau kode ya, karena kalau kalian menggunakan interview tanpa tema dan coding ya kemana-mana jawabannya ya, kemana-mana jawabannya. Makanya di dalam penelitian kualitatif sangat perlu ya tema dan coding tersebut supaya apakah benar yang kalian cari itu menjawab pertanyaan research question kalian atau tidak. Apalagi cuman instrumennya cuman interview saja. Interview itu sangat banyak datanya ya. Banyak banget. Kalau saya kayak ngomong 10 menit ini saja mungkin sudah ratusan kata yang keluar. Dan kalian mencari benang merahnya pasti sulit. Ya, makanya sangat perlu untuk punya tema dan coding. Ya, itu penelitian kualitatif. Sangat tergantung dengan itu. Kalau kalian gagal dalam menemukan benang merahnya, ya sia-sia. Seperti itu ya. Yang kalian lakukan seperti itu ya. Kemudian kita lihat juga ya, di dalam penelitian etnografik ini ya, kalian perlu untuk melihat gambaran umum ya. Karena nanti pada akhirnya pada step 11 dan 12 ini kalian diminta untuk discovering cultural theme dan writing etnografi. Jadi pada akhirnya hasil luaran dari penelitian etnografi ini adalah kalian menemukan tema seperti itu ya, atau menemukan baca novel, tentu kalian akan menemukan ada novelis, penulis novel itu yang enak bacanya dan ada yang tidak. Nah, penelitian naratif ini sangat tergantung dengan bagaimana cara kalian menarasikan ya ceritanya. Makanya bisa saja dalam penelitian naratif ini ya itu sifatnya kronologis ya kan, kronologis dulu ya. Jadi dia cerita dari kecilnya dulu, kalau dia S1 S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3 terus seperti itu ya, sifatnya kronologis. Nah, penelitian ini kapan sih kita gunakan penelitian naratif ini? Ya, penelitian ini tergantung ya. Saya bilang tergantung ya itu adalah kapan orangnya mau berbagi cerita ya. Jadi makanya ketika orang itu mau dicerita dan dia siap untuk menjadi subjek utama dalam penelitian, ya silakan dilakukan ya. Jadi itu utama dari penelitian naratif ini ya. Jadi penelitian naratif ini fungsi utamanya adalah untuk melihat kronologis dan sebuah cerita yang unik seperti itu ya. Contohnya saya, orang nggak mungkin naratifkan saya karena belum ada apa-apanya saya. Tapi kalau suatu saat saya kayak Jokowi, dari orang biasa misalnya, tukang bersih-bersih, naik jadi tukang PNS misalnya ya, kemudian naik jadi wali kota, naik jadi presiden. Ada ceritanya. Lah kalau kita belum bisa cerita, apa yang mau diceritain? Belum ada uniqueness-nya. Ya. Jadi naratif research ini tentu punya topik yang sangat unik sehingga tidak banyak kejadian itu dialami oleh orang lain. Ya. Misal kita punya teman kita kebetulan dia 10 tahun besar di Amerika, kemudian jadi teman kita. Kalian teliti, boleh. Karena kebetulan di sini tuh cuman dia yang besar di Amerika 10 tahun, misal. Dan dia punya 3 bahasa, 4 bahasa, ya silakan. Karena dia unik. Ya, jadi penelitian naratif ini harus unik subjeknya.
Kalau nggak unik, umumnya kayak kita nih umumnya belum ada cerita kita nih ya. Ya nggak bisa ya. Masih nggak ada yang bakal cerita. Sorry, nggak ada yang bakal baca cerita kita. Ya. Nah ini penelitian ini muncul di tahun 1990 oleh saya lupa namanya, Dranalin siapa ya? Tahun 1990 ya. Jadi kita mulainya baru 20-30 tahun yang lalu ya. Dan sifatnya itu adalah menceritakan pengalaman pribadi ya. Nah, sama dengan penelitian kualitatif lainnya, biasanya dia kuat dengan interviewnya ya. Kuat dengan interview dan kita harus tahu ya, di dalam penelitian naratif research itu yang kita cari itu adalah bagaimana kita memahami ya dan merepresentasikan pengalaman orang ya. Pengalaman orang itu. Jadi kita bukan mencari kayak kemarin sebab akibat, kita mencari perbandingan, tidak. Kita cuman mencari ceritanya, apa yang unik dari cerita orang tersebut. Nah, penelitian ini biasanya seperti penelitian kualitatif pada umumnya. Bab duanya tidak perlu banyak-banyak, ya. Kan penelitian kualitatif kan tidak perlu bab dua yang banyak ya. Beda dengan penelitian kuantitatif, ya. Karena lebih kuat di cerita kalau penelitian kualitatif itu ya. Jadi kalian ketika menggunakan penelitian kualitatif berarti narasinya harus baik seperti itu. Karena penelitian kualitatif itu bergantung kepada kata-kata yang kalian tulis. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif dari tabel SPSS itu saja sudah tahu. Oh ini signifikan, oh ini tidak signifikan. Kalau yang lain belum. Apalagi kualitatif. Ya. Nah, penelitian ini biasanya juga sama dengan kualitatif lainnya ya. Kalian butuh tema, kalian butuh coding ya. Karena dia penelitian kualitatif. Dan terakhir itu kalian perlu untuk restating the story ya. Ya, untuk subjeknya siapa saja boleh asal dia punya uniqueness pada ceritanya dan tidak dimiliki atau tidak cerita tersebut tidak umum bagi orang lain. Bisa ya. Jadi kita bisa mengambil orang tersebut menjadi subjek ya. Dan jangan lupa untuk data analisisnya itu kita menggunakan tema dan coding untuk kita melihat apa benang merah dari cerita yang disampaikan orang tersebut ya. Nah, lagi-lagi setiap penelitian pasti ada minusnya dan plusnya. Penelitian naratif ini masih dipertanyakan ya, validitasnya ya. Gimana cara kita meyakini cerita satu orang itu benar seperti itu. Siapa tahu yang kita wawancara tuh full dia bohong saja. Ya kan kita nggak tahu. Karena modalnya cerita saja ya. Oleh karena itu kita perlu untuk memvalidasinya dengan cara membuat coding dan membuat elaborasi dari penemuan-penemuan tersebut. Ya, ada 7 langkah ya dalam penelitian naratif itu yang harus kalian ikuti ya kalau kalian mau dengan penelitian naratif ini. Ya, oke ya, mungkin itu saja terkait dengan penelitian naratif. Mungkin kita tunggu dari Wulan ya untuk menjawab pertanyaan